Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung pagi hari ini. Tema Renungan pagi hari ini adalah antara taat dan doa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bila pagi hari ini kami diizinkan Tuhan memasuki kehidupan yang baru. Karena itu Bapa, tuntunlah kami agar hidup penuh makna dan firman-Mu membekali kami semua pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Amsal 28 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saudara, manakah yang paling penting, berdoa atau taat? Kebanyakan orang pasti akan memilih berdoa, karena mereka berpikir semua orang bisa berdoa tiap hari, tetapi belum tentu orang bisa taat tiap hari. Mereka berpikir berdoa kan bisa kapan saja dan tidak pakai persyaratan macam-macam. Sementara untuk taat, seseorang dituntut lebih karena dia harus bersikap tegas terhadap dirinya sendiri dan meninggalkan semua kesukaannya yang berdosa. Akibatnya, banyak orang yang berdoa tanpa hidup dalam ketaatan. Bisakah demikian? Saudara, bacaan hari ini mengatakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapakah gerangan orang yang dimaksud kitab Amsal dengan orang yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum itu? Orang yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Allah, adalah orang-orang yang tidak mau tunduk pada firman Allah, adalah orang-orang yang tidak merasa membutuhkan firman Allah. Orang semacam ini, kata Amsal, sekalipun ia berdoa juga, maka doanya adalah kekejian. Jadi bisakah seseorang berdoa tanpa hidup dalam ketaatan? Jawabannya tidak. Sebab orang yang berdoa tanpa taat, maka doanya merupakan sesuatu yang dianggap jahat oleh Tuhan. Mereka mau sesuatu dari Tuhan di satu sisi, tapi mereka terus melawan Tuhan di sisi lain. Tegasnya, Tuhan hanya mau mendengar doa dari orang yang taat kepadanya, bukan dari mereka yang terus mengeraskan hati dan terus melawan Tuhan. Jadi, jangan coba bungkus ketidaktaatan kita dengan banyaknya berdoa, dengan banyaknya beribadah. Tuhan pasti tidak akan pernah tertarik, apalagi menjawab doa kita. Jadi kalau sekarang ditanya pagi ini, mana lebih penting, doa atau taat? Maka kita harus menjawab, ketaatan jauh lebih penting. Sebab tanpa ketaatan, doa saudara dan saya yang indah dan panjang itu tidak ada artinya. Kemudian, kalau ada orang yang hidup taat, percayalah, dia pasti juga hidup dalam doa. Tuhan memberkati kehidupan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa. Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang taat, agar doa kami punya makna, agar ibadah kami punya makna, agar kebaikan hati kami punya makna. Biarlah Tuhan mengangkat semua hati yang keras, menaklukkan semua hati yang melawan, diganti dengan hati yang lembut dan penuh ketundukan kepada Tuhan. Sertai kami dalam seluruh aktivitas kami pagi hari ini, sampai malam nanti dibuat Tuhan berhasil. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati dan menyertai aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.